One, two, three. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Masih pembahasan tentang sistem koordinat Kartesius. Di video kedua ini Miss akan mulai membahas tentang koordinat Kartesiusnya ya. Nah, di video sebelumnya kan kita masih bicara koordinat posisi. Nah, maka di pertemuan kali ini Miss akan menjelaskan tentang koordinat Kartesius untuk menentukan posisi titik pada bidang koordinatnya atau terhadap titik lain. Jadi simak baik-baik ya. Nah, pertama, sistem koordinat Kartesius itu apa sih? Nah, sistem koordinat Kartesius itu dibentuk oleh dua garis yang berpotongan tegak lurus, yaitu garis mendatar yang horizontal. Nah, ini kita sebutnya sumbu X. Dan garis tegak atau vertikal disebut dengan sumbu Y. Nah, letak titik pada bidang datar koordinat ya ditulisnya nanti berpasangan X, Y. Nah, X ini nilai yang terletak pada sumbu X-nya, sedangkan Y-nya itu nilai yang terletak pada sumbu Y-nya. Oke? Nah, titik koordinat X, Y nanti itu X-nya kita sebut dengan absis, Y-nya kita sebut dengan ordinat. Sedangkan X, Y itu kita sebutnya dengan titik koordinat. Nah, garis tegak lurus itu, bidang-bidang Kartesius itu nantinya kan ada dua nih berpotongan tegak lurus. Yang mendatar atau horizontal itu disebut sumbu X, yang vertikal sumbu Y. Nah, karena mereka berpotongan nanti akan membentuk bagian nih, bidang-bidang, 4 bagian. Nah, kita sebutnya kuadran. Nah, kuadran 1 di posisinya di sini nih ya, kuadran 1 X-nya positif, Y-nya positif. Kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3, X dan Y-nya negatif. Kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, ini kuadran ya. Berikutnya menentukan posisi pada bidang Kartesius. Nah, ingat tadi ya, sudah Miss jelaskan sebelumnya. Jadi ditulisnya nanti X, Y, X-nya itu yang ada di sumbu X, Y-nya yang ada di sumbu Y. Oke, nah kita bisa lihat juga, tinggal kita hitung nih arah horizontalnya berapa, vertikalnya berapa dari titik pusat. Nah, misalkan kita lihat untuk menemukan titik B di sini, B ini kan bisa kita lihat sebenarnya ya, sumbu X-nya dia 2, sumbu Y-nya 4, berarti 2,4. Ini pun bisa kita cari dengan cara kita mulai dari titik 0,0 bergerak dulu ke kanan. Ke kanannya 2. Karena ke kanannya 2, positif ya. Positif berarti absisnya 2. Setelah itu, dia bergerak ke atas. 1, 2, 3, 4. Karena ke atas positif juga. Maka ordinatnya 4. Gitu. Jadi 2,4. Nah, jadi bisa langsung kita lihat dari angka pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Atau kita hitung nih pergerakannya secara horizontal dan vertikal. Kalau kanan berarti positif, kalau ke kiri itu negatif. Kalau ke atas positif, ke kiri negatif. Oke? Nah, contoh soalnya nih. Tentukan koordinat titik-titik pada bidang Kartesius di samping. Nah, yang pertama, yang A-nya 3,6 ya. Terus yang B berarti 4,4. C mana C? Nah, C ini berarti berapa? Min 4,3. Yang D berarti min 6,5. E-nya ini. E-nya berarti min 5, min 5. Kemudian F. Ini F min 3, min 3. Yang G-nya min 2 dulu ya, 2, min 6, dan terakhir yang H-nya itu adalah 6, min 5. Gampang ya, jadi kita tinggal lihat aja angka di sumbu X dan di sumbu Y-nya. Nah, sekarang bagaimana menentukan posisi terhadap titik tertentu? Nah, konsep tadi itu yang cara kita hitung pergerakannya ya. Jadi kalau tadi titik acuannya 0,0, nah sekarang titik tertentunya itu. Nah, titik tertentunya itu yang kita jadikan 0,0 ya. Nah, ini.
Jadi misalkan terhadap titik H, ya berarti titik H-nya ini nanti jadi acuannya, jadi 0,0-nya di sini. Gitu. Contohnya, tentukan koordinat titik I terhadap titik H. Nah, I ada di sini. Ya, I ada di sini. H-nya ini ya terhadap titik H. H-nya 6,4, tapi sekarang 6,4-nya jadi 0,0. Karena dia jadi titik ininya, titik pusatnya. Nah, pertama, ini dilihat dari melihat arah pergerakannya dari H ke I kan pertama ke kiri. Ke kirinya 14 satuan. Nah, kalau ke kiri berarti min 14. Lalu diikuti dengan ke atas. Ke atasnya 1. Berarti positif 1. Jadi 14 min 14,1. Nah, cara yang kedua bisa dengan mengurangkan koordinat titiknya. Pusat ya, titik pusatnya dengan titik acuannya. Gitu, koordinat titik pusat dengan titik acuannya. Nah, sekarang berarti kalau dengan mengurangkan, tadi kan titik pusatnya kan titiknya sih, titik awalnya yang mau kita cari I. Titik I-nya itu kan min 8,5. Pusatnya 6,4, ya tinggal kita kurangkan. Min 8 dikurang 6 itu min 14, 5 dikurang 4 itu 1. Gitu ya. Jadi ada dua cara, terserah, bebas. Kalau yang mau gambar ngitung lihat dari gambarnya boleh, kita lihat dari titik acuannya itu geraknya kemana. Lalu kalau mau mengurangkan juga boleh, tinggal dikurangkan titik yang mau dicari, dikurangi titik acuannya. Oke? Nah, mudah-mudahan bisa difahami nih. Nah, untuk membuktikan sudah paham, ada tugas. Nah, tugas yang pertama nih, Miss kasih ada koordinat kartesius. Nah, pertama, tentukan koordinat titik A, B, C, D, E dan letak kuadrannya. Nah, letak kuadrannya ini di kuadran 1, 2, 3, atau 4 gitu. Kemudian yang B, tentukan titik yang memiliki absis sama dengan 0. Nah, nanti yang absisnya 0 titik apa? Kemudian yang C, adakah titik yang absis dan ordinatnya sama? Nah, nanti kan kalian udah nentuin nih A, B, C, D, E-nya ya. Bisa dijawab. Nah, selanjutnya tentukan koordinat titik A, B, C, D, E terhadap titik D. Nah, jadi nanti titik pusatnya itu adalah D. Oke, ini nomor pertama. Berikutnya nomor 2. Nah, nomor 2, Miss minta kalian mencari nih pertama tentukan koordinat titik D agar terbentuk persegi panjang ABCD. Nah, ini udah ada ABC, kira-kira titik D-nya di mana ya supaya jadi bentuknya persegi panjang. Nah, setelah itu tentukan kelilingnya berapa kalau udah ketemu D-nya. Ya, lalu luasnya juga ditentukan. Oke, mudah ya. Mudah-mudahan penjelasan Miss tadi bisa membantu kalian mengerjakan tugas ini ataupun tugas-tugas yang diberikan oleh guru kalian nanti. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sukses buat kalian semua dan kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya pada video-video Miss Sari berikutnya.